Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila sebagai Ketua Tim. Saya Kayla Dania Putri sebagai anggota 1. Dan saya Agnia Irama Sayu Akbari sebagai anggota 2. Kami dari SMP Negeri 1 Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia maupun di negara-negara lain menyebabkan peningkatan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sehingga banyak sektor-sektor industri yang akan ikut berkembang dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain terpenuhinya kebutuhan masyarakat, ada hal lain juga yang timbul, yaitu limbah. Banyak sekali sektor industri yang belum mampu mengolah limbah sisa hasil industrinya, lalu dibuang begitu saja ke lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan abiotik. Salah satunya industri tekstil. Di Indonesia sendiri, industri tekstil semakin berkembang karena mengikuti tren mode dan permintaan pasar yang cukup tinggi, baik pasar lokal maupun internasional. Industri tekstil ini akan menghasilkan limbah zat cair. Apa dampak yang akan timbul jika limbah pewarna sintetis dibuang begitu saja ke perairan? Beberapa dampak yang akan timbul yaitu menurunnya kualitas air, menghambat fotosintesis tanaman air, meningkatkan toksisitas, mutagenesitas, dan karsinogenesitas. Lalu, apa alternatif solusi untuk permasalahan tersebut? Dekolorisasi mikroba bisa menjadi salah satu pilihan. Dekolorisasi oleh jamur menjadi kami. Menurut Sen, tahun 2016, beberapa jenis jamur telah dipelajari kemampuannya dalam dekolorisasi pewarna. Banyaknya agen yang membudidayakan jamur untuk keperluan pangan menarik perhatian kami, karena media tanam jamur atau baglok memiliki batas penggunaan, sehingga baglok tersebut pada akhirnya akan menjadi limbah. Dari kondisi ini, kami tertarik untuk meneliti limbah baglok yang dibuat ekstrak enzim dan diuji kepada sampel larutan pewarna tekstil. Menurut penelitian sebelumnya, bahwa media produksi jamur tiram dengan substrat tandan kosong kelapa sawit dengan variabel konsentrasi media limbah, bagian baglok, dan waktu inkubasi secara signifikan, mempengaruhi produksi lignin peroksidase dengan aktivitas sebesar 1,72 unit per mililiter. Aktivitas pertimbangan peroksidase sebesar 23 unit per mililiter. Sedangkan produksi lakase tidak secara signifikan, dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut, menurut Purwatasari dan kawan-kawan tahun 2018. Dari latar belakang tersebut, kami mengangkat judul penelitian biodekolorisasi pewarna tekstil dengan ekstrak enzim pada limbah baglok jamur. Dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah pada penelitian kami yaitu bagaimanakah efektivitas pemberian ekstrak enzim dari limbah baglok jamur terhadap biodekolorisasi pewarna tekstil. Sedangkan tujuan penelitian yang kami angkat adalah sebagai berikut. Manfaat penelitian sebagai berikut. Jamur atau cendawan adalah organisme heterofit. Secara alamiah, jamur banyak dijumpai pada tempat dengan kondisi lingkungan yang lembab. Jamur memerlukan senyawa organik untuk kebutuhan nutrisinya. Jamur memiliki peranan penting bagi ekosistem, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai dan penyeimbang keanekaragaman jenis hutan. Jamur juga mampu menguraikan senyawa organik seperti lignin, protein, selulosa, dan senyawa pati dengan bantuan enzim. Menurut More, tahun 1996, klasifikasi jamur tiram adalah sebagai berikut. Dengan nama ilmiah, jamur tiram putih adalah Pleurotus ostreatus dan jamur tiram coklat adalah Pleurotus pulmonarius. Sedangkan klasifikasi jamur kuping menurut Anggriawan tahun 2006 adalah sebagai berikut. Dengan nama ilmiah, jamur kuping adalah Auricularia auricula judae. Susilowati dan Raharjo tahun 2004, media tanam jamur atau baglok adalah substrat tempat tumbuh jamur. Baglok jamur tiram terbuat dari percampuran serbuk kayu gergaji dengan dedak, kapur, dan gips. Baglok jamur kuping terbuat dari serbuk kayu, bekatul, tepung jagung, dan kapur. Ini adalah beberapa contoh pewarna tekstil yang mudah dijumpai di pasaran. Menurut Andriani, tahun 2021, 5 pewarna sintetis dengan sifat molekuler yang berbeda dan dapat digunakan untuk mempelajari preferensi jamur
Dalam dekolorisasi diantaranya Remazol Brilliant Blue R, Azure B, Brilliant Red, Brilliant Green, dan Reactive Green. Menurut Ana, tahun 2017, dekolorisasi adalah proses perusakan warna atau kepekatan warna. Diambil dari kata dekolorisasi, pengertian biodekolorisasi sendiri dari segi definisi operasional adalah penghilangan polutan limbah pewarna tekstil dengan menggunakan agen biologi seperti jamur dan bakteri. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berbentuk bulat atau globular, yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida, berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mampu mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Enzim ligninolitik adalah enzim oksidatif potensial yang termasuk ke dalam enzim ekstraseluler, secara efektif dihasilkan oleh cendawan, misalnya cendawan pelapuk putih atau white rot fungi, yang didominasi oleh beberapa enzim, yaitu lakase dan mangan peroksidase. Berikut ini adalah tempat dan waktu penelitian yang kami lakukan. Untuk tempat, kami lakukan di SMP Negeri 1 Cianjur dan Pusat Penelitian Bioteknologi BRIN Cibinong, Bogor, dimulai dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2022. Metode penelitian yang kami gunakan adalah eksperimen dengan variabel bebasnya, yaitu enzim lakase dan mangan peroksidase yang kami ekstrak dari limbah baglok jamur tiram putih, jamur tiram coklat, dan jamur kuping. Sedangkan variabel terikatnya adalah degradasi limbah pewarna tekstil. Adapun beberapa pewarna sintetis yang kami gunakan diantaranya Remazol Brilliant Blue R, Methyl Orange, Acid Blue 25, Acid Blue 113, Methyl Violet, dan Methyl Red. Berikut adalah grafik aktivitas enzim lakase dan mangan peroksidase pada 3 sampel limbah baglok yang telah kami uji. Hasilnya menunjukkan jamur tiram coklat memiliki nilai aktivitas paling tinggi sebesar 272 unit per liter untuk enzim lakase dan 176 unit per liter untuk enzim mangan peroksidase. Selanjutnya, kami tampilkan grafik persentase dekolorisasi pewarna tekstil dengan menggunakan ekstrak enzim dari limbah baglok jamur. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai degradasi tertinggi terjadi pada pewarna Acid Blue 113 dengan persentase tertinggi ditunjukkan oleh ekstrak enzim dari baglok jamur tiram coklat, jamur kuping, dan jamur tiram putih berturut-turut sebesar 73,5%, 63,3%, dan 56,57%. Berikut ini saya tampilkan perbandingan perubahan warna antara larutan kontrol dengan perlakuan. Perubahan warna pada gambar di samping menjelaskan secara konkret hasil degradasi pada setiap pewarna tekstil. Dan perubahan warna paling nampak terlihat pada pewarna Acid Blue 113. Kesimpulan dari penelitian ini, dari ketiga limbah baglok yang kami gunakan, menunjukkan hasil aktivitas enzim tertinggi adalah limbah baglok jamur tiram coklat dengan nilai sebesar 272 unit per liter pada enzim lakase. Sedangkan efektivitas enzim yang berasal dari ketiga limbah baglok tersebut secara bermakna mampu mendegradasi kelompok pewarna blue acid dengan rentang persentase dekolorisasi antara 55 sampai 73%. Saran yang perlu kami sampaikan yaitu bagi peneliti yang ingin melakukan eksperimen serupa perlu dilakukan riset khusus terhadap jamur tiram coklat sebagai agen biodekolorisasi pewarna tekstil, atau dapat juga menggunakan limbah baglok jenis edible mushroom lainnya yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Semakin banyak baglok dari berbagai jenis jamur yang digunakan untuk dekolorisasi pewarna tekstil, maka akan semakin banyak juga alternatif untuk penanganan masalah pencemaran limbah pewarna tekstil. Selain itu, variabel waktu juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas enzim tersebut dapat bertahan dalam dekolorisasi pewarna tekstil. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.